kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari Kamis yang berbahagia ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita landasi hidup kita dengan firman Tuhan dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami duduk bersama diam untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar firman ini menjadi rema atas kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang Tuhan hadir untuk kita. Tuhan hadir untuk kita. Zefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran orang lain dalam diri seseorang bisa membawa dampak positif dan juga bisa menjadi dampak negatif dalam kehidupan setiap kita. Ada orang yang datang dengan membawa hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Ada orang yang hadir dalam kehidupan kita membawa dampak yang negatif, gitu ya. Ada positif negatif yang bisa kita terima ketika orang datang hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam sebuah peperangan, kehadiran atau bala bantuan itu menjadi suatu dambaan. Ketika ada orang perang, ya kan, pasti membutuhkan sebuah pertolongan, bala bantuan. Nah, ketika bala bantuan itu datang, pasti orang yang sedang berada dalam perang itu sungguh mendapatkan
kesukaan yang besar dalam kehidupannya karena dia mendapatkan kekuatan tambahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena dengan adanya bantuan tersebut, orang tersebut akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan faith kembali untuk boleh mengalahkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara, iblis adalah musuh utama kita yang harus kita kalahkan. Karena iblis ada di sekitar kita untuk membuat iman kita lemah. Maka kita butuh Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk boleh mengalahkan tipu daya si iblis ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Jefanya 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10 mengatakan, jika Tuhan Allah ada di antara kita, maka kemenangan yang akan terjadi. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Nah, seharusnya kita tidak perlu gentar saat berperang melawan apapun juga. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu, dia sebagai pahlawan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Menang atas apa? Menang atas setiap persoalan, menang atas setiap pergumulan. Karena apa? Tuhan ada di antara kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia sebagai pahlawan. Kalau pahlawan berarti apa Bapak Ibu Saudara? Yang menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan tempat pada Allah hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita masih memberikan ruang kosong untuk iblis masuk menghantui hidup kita? Tuhan mau kita menyiapkan ruang kosong yang penuh untuk dia masuk dalam hidup kita, untuk membaharui hidup kita, untuk tidak membuat iblis masuk secelah kecil apapun dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berikan ruang kosong untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Atau masihkah kita memberikan ruang kecil untuk iblis masuk dalam kehidupan kita, membuat pada akhirnya kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dia katakan ia bergirang karena engkau bergirang. Apa yang membuat kita bergirang? Yang paling penting yang membuat kita bergirang adalah kita telah ditebus, kita telah dikuduskan, dan kita diakui sebagai anak-anaknya. Inilah yang menjadi kesukaan besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita dibuat Tuhan bergirang karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang ditebus, dikuduskan, dikhususkan sebagai anaknya, maka rasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Allah hadir memperbarui hidup kita dengan kasih. Maka ada 3 hal yang boleh kita rasakan ketika Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Rasakan bahwa Tuhan hadir di antara kita sebagai pahlawan. Yang kedua, biarkan dia yang membuat hidup kita bergirang. Dan yang ketiga, Allah lah yang memperbarui hidup kita dengan kasih-Nya. Artinya, kasih Allah tidak boleh dipahami dengan kenikmatan, Bapak Ibu Saudara, tetapi rotan pun bagian dari kasih Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Persoalan, pergumulan, sakit penyakit itu merupakan bagian dari kasih Allah dalam kehidupan kita untuk boleh merasakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, itu semua untuk membentuk kita agar menjadi bejana, agar menjadi orang-orang percaya yang terbaik untuk memuliakannya, untuk memuliakan namanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah mau dalam setiap kehidupan kita, kita menyadari dia hadir dalam kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh kita memuji dia, dengan sungguh-sungguh kita bersyukur akan kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun sering sekali kita merasakan kehadiran Allah itu tidak ada karena kita memberikan ruang kosong dalam hati kita untuk iblis masuk mempengaruhi iman percaya kita, mempengaruhi kita sehingga kita mengatakan bahwa tidak ada Allah. Karena apa? Kita memberikan lubang kecil dalam diri kita untuk dia boleh masuk. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berikan ruang-ruang kosong untuk si iblis mempengaruhi iman kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sediakan ruang kosong yang penuh
untuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga hati kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, hati kita dipenuhi oleh kasih, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Oleh karena apa? Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah kehadiran Tuhan senantiasa kita rasakan, karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kita memuji Dia, kita mau katakan, ya Aba, ya Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menolong memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tolong kami untuk kami terus boleh menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan akan terus hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, menerangi seluruh kehidupan kami dengan kasih-Mu. Ajar kami untuk boleh menyadarinya dan kami terus bergirang oleh karena Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kami. Terus bersuka cita bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong, memberkati, memimpin ya Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang satu hari ini itu apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh jadi berkat lewat perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam kelemahan tubuh kami. Engkau yang hadir menolong memberkati ya Bapa. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat semakin bertumbuh imannya dalam pengenalan benar akan Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan menolong memberkati sehingga bangsa dan negara kami ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan, dijauhkan dari orang-orang hendak berbuat jahat atas bangsa kami ini Bapa. Berkati setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami ini, dari tertinggi sampai pada yang terendah, untuk setiap kabinet-kabinet kerja yang ada di dalamnya. Tuhan yang menolong memberkati sehingga mereka boleh bekerja untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya boleh bekerja bukan untuk menyenangkan diri mereka, pribadi mereka, tapi mereka juga boleh melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia ini Bapa. Kami menyerahkan juga untuk GMI Wilayah 2 ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, Bishop DS, para pendeta, guru Injil, bahkan
Doakan untuk setiap hamba Tuhan penempatan lokal Tuhan yang menolong memberkati, supaya setiap kami boleh bergandengan tangan, boleh menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami, lewat firman, lewat hal-hal yang kami lakukan untuk jemaat Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk setiap pembangunan geraha, Tuhan Engkau yang Allah mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan sehingga pembangunan ini boleh berlangsung dengan baik. Dana yang dibutuhkan dicukupkan, dan kami percaya geraha boleh selesai dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biar apa yang pun yang kami kerjakan kami boleh menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku perbuatan kami. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang terus menguatkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.